legend says it only. Film dibuka dengan narasi yang menceritakan mengenai legenda seekor hiu mistis bernama El Demonio Negro atau sang setan hitam yang akan muncul saat terpanggil. Lalu, dua orang pria berada di atas perahu karet pada suatu kilang minyak, di mana seorang pria bernama Nacho sedang bersiap menyelam. Setelah persiapan selesai, dia pun langsung nyebur ke laut di tengah malam. Nacho terus menyelam ke bawah dengan pencahayaan seadanya, disertai kondisi laut yang sangat tercemar oleh minyak. Saking tercemarnya, saat pria di atas perahu lempar sebuah korek kayu ke laut, bukannya padam, api malah menyala di atas air laut. Nacho sendiri udah nyampe titik tujuannya dan bersiap memasang sebuah bom di kaki kilang. Di tengah aksinya itu, dia merasakan kehadiran makhluk lain di dekatnya. Jadi, dia pun percepat pemasangan dan buru-buru berenang untuk balik ke daratan. Lagi asik berenang, mendadak Nacho terkena genjutsu hingga berhalusinasi melihat sekumpulan makhluk laut di sekelilingnya. Layaknya Aquaman, dia asik merhatiin para ikan dan ini pun terjadi. Merasa ada yang gak beres, temannya berusaha menghubungi Nacho lewat radio namun tidak ada jawaban. Perahunya juga tiba-tiba bergoyang dan gak lama kemudian dia juga ikut diserang. Apakah yang menyerang mereka? Ulah SpongeBob dan Patrick ini? Semua masih misteri. Paul Sturges, seorang eksekutif bagian inspeksi untuk perusahaan Nixon Oil, sedang menuju ke kota bernama Bahia Azul. Paul mendapat tugas melakukan inspeksi ke kilang bernama El Diamante. Sambil kerja, dia bawa serta keluarganya yang terdiri dari Ines sang istri dan anak mereka si Audrey dan Tommy untuk berlibur. Sebab Paul mau nunjukin kota tempat dia dan Ines dulu mencetak si Audrey. Dalam perjalanan, Paul bahas hotel terbaik di sana tempat mereka menginap nanti. Saat sampai Bahia Azul, baru masuki kota, mereka disambut tatapan warga yang terlihat tidak ramah sama sekali. Akibat gak ngecek dulu dari Traveloka, hotel yang Paul maksud ternyata udah gulung tikar. Keadaan itu membuat Ines sadar kalau kota tersebut sudah tidak seperti dulu lagi. Paul datangi seorang bapak tua yang gak merespon pertanyaannya karena dia budek dan bisu menurut seorang pria lain di sana. Paul samperin dan berharap bisa dapat bantuan dari si pria. Namun saat sebut kalau dia dari Nixon Oil, si pria bernama Ray ini langsung bereaksi. Untungnya Ines nimbrung dengan bahasa Espanola dengan menjelaskan maksud kedatangan mereka adalah untuk berlibur. Ines juga minta dikawal ke restoran terdekat dengan saudaraan sedikit upeti pastinya. Ray yang memang lagi butuh karena uangnya habis buat judi slot ini pun tentu bersedia mengawal mereka. Mereka dibawa melewati suatu lokasi penyembahan patung dewa Aztec bernama Tlaloc. Tommy terus perhatikan patung tersebut, lalu memutuskan menukarkan sebungkus coklat dengan sebuah patung kecil. Singkat cerita, mereka sampai di sebuah kafe. Sebelum masuk, Paul tanya apa fungsi patung Tlaloc tadi. Ray jawab, untuk melindungi mereka dari El Demonio. Kemudian saat di kafe, Paul diinfo harus segera lakukan inspeksi. Jadi, dia minta Ines cari penginapan lain sambil tunggu dia selesaikan pekerjaan. Setelah pamit sama Audrey dan Tommy, Paul titipkan keluarganya pada bartender untuk dijaga dengan imbalan upeti lagi. Lalu sampailah dia di pelabuhan dan diarahkan oleh penjaga di sana untuk langsung menuju kapal yang udah disiapkan perusahaan. Anehnya, si penjaga yang diminta laporkan ke kilang tentang kedatangannya justru tidak melakukan. Si penjaga malah ambil lalu menyobek foto si Paul. Di pantai, Paul ketemu pria bernama Coco yang akan antarkan dia ke kilang El Diamante. Paul tanya ke Coco kenapa para nelayan tidak lagi melaut serta kota yang kini sepi. Dengan takut Coco jawab, itu karena keberadaan kilang El Diamante telah membangunkan El Demonio. Dapat jawaban itu, Paul yang si paling anak kota cuma senyum sinis. Bukan diantar sampai kilang, Coco berhenti di sebuah pelabuhan transit dan minta Paul lanjutkan sendiri dengan kapal yang udah disiapkan dengan alasan punya firasat buruk. Paul coba nego dengan tambahan bayaran, tapi tetap ditolak Coco. Karena nyawaku lebih penting dari uang bos. Gak ada pilihan lain, Paul terpaksa pergi sendiri dengan diinfo akan disambut pria bernama Pepe di kilang. Tiap nonton sesuatu, kalau muncul nama Pepe yang muncul di kepalaku selalu orang ini. Pepe. Ines sendiri lagi dengerin Tommy yang bahas dewa Tlaloc. Tlaloc adalah dewa hujan sekaligus dewa tertua dan terkuat di mitologi Aztec. Selain memberi kehidupan, Tlaloc dikenal bisa menghukum manusia yang doyan merusak alam. Di saat bersamaan, seorang pemuda Brekele setempat kegatelan waktu lihat Ines. Dengan sok gantengnya dia datangi Ines buat tebar pesona. Si Brekele geragasan ini dengan berani menggerayangi Audrey. Sebagai seorang mama yang barbar, Ines hadiahkan sebuah botol ke kepala si Brekele.
Dengan pecahan botol sebagai senjata, dia jauhkan para pemuda Brekele sambil mengajak pergi Audrey dan Tommy. Si Brekele nggak terima sama perlakuan Ines pun mengejarnya. Ines balik ke mobil dikagetkan dengan kondisi ban yang bocor. Jadi mereka terus lari hingga mencapai pelabuhan. Lihat ada nelayan nganggur, Ines minta diantar ke El Diamante. Si nelayan awalnya nolak, tapi imannya tidak sekuat Coco saat disodori fulus. Jadi selamatlah mereka dari amukan para Brekele. Balik ke Paul yang masuki wilayah laut tercemar. Di sekitaran dia nemuin banyak tabung oksigen rusak serta kacamata nyelam yang berlumuran darah. Sampai di kilang El Diamante, Paul bingung karena gak nemuin satupun pekerja. Dia jalan sampai masuk ke sebuah kamar dan cuma nemuin seekor chihuahua. Tapi tiba-tiba Paul berusaha jelaskan dia dikirim perusahaan buat nemuin Pepe. Gak taunya si Pepe udah mati, kata pria bernama Junior. Pria lain bernama Chato justru heran gimana caranya Paul sampai di kilang. Mendadak Junior dengar sesuatu, jadi mereka lari ke geladak. Di saat itulah Paul tahu keluarganya udah kangen sampai ikut nyusul. Tahu ada bahaya, Junior dan Chato nembakin suar dan buat keributan untuk mengalihkan sesuatu. Paul yang lihat cuma bisa bingung sama yang mereka lakuin. Tiba-tiba kapal Paul tadi tenggelam. Sesuatu yang dialihkan itu ternyata seekor hiu. Untungnya mereka berhasil sampai di kilang. Tapi akibat melamun, Audrey malah jatuh ke laut yang dipenuhi potongan tubuh manusia. Lihat ada cemilan, si hiu barbar langsung nyosor, namun Audrey ditolong tepat waktu. Dia pun auto histeris dengan yang dia lihat. Paul dan Ines coba tenangkan dan minta bantuan Junior buat bawa dia masuk. Mereka lalu mencecar Chato atas apa yang terjadi. Nggak perlu banyak penjelasan, Chato cukup kasih teropong ke Ines buat lihat apa yang lagi mereka hadapi. Surprise, motherfucker! The Black Demon. Itu hiu segede gaban yang dipanggil The Black Demon, sang El Demonio. Di dalam kabin, Tommy arahkan patung yang dibawa ke arah patung lain di sana, seakan sedang acara reuni patung dewa. Sedangkan di geladak, Chato cerita tentang tinggal dirinya dan Junior di kilang. Karena sebagian udah kabur, sedangkan sebagian lagi udah jadi si hiu alias dimamam. Kini mereka terkurung di sana dengan keadaan tanpa sinyal serta radio yang udah rusak. Ditambah mereka akan terus diteror oleh si nenek moyang hiu bernama Megalodon. Chato jelaskan sebelum radio rusak, semua panggilan minta tolong mereka diabaikan Nixon Oil. Jadi bisa disimpulkan mereka nggak ada jalan keluar. Keadaan makin gawat karena si hiu berusaha untuk merobohkan kilang dengan menyerang kaki-kaki penahan. Paul suruh Ines dan anaknya masuk ke dalam selagi dia mencari tahu harus ambil tindakan apa. Chato bilang gak ada lagi yang berfungsi di kilang termasuk listrik. Belum lagi keadaan minyak yang terus bocor selama berbulan-bulan. Padahal Nixon Oil tahu tapi tidak ada tindakan buat perbaikan. Tiba-tiba kilang kembali diseruduk si Megalodon. Kalau terus dibiarkan, hanya masalah waktu sampai kilang roboh. Paul coba cari cara perbaiki jaringan listrik cadangan agar dia bisa mengubah rute radio untuk meminta bantuan. Tapi itu artinya Paul harus menyelam. Berhubung Paul tidak terlalu bisa ngelas, jadi Chato putuskan dia dan Junior lah yang akan turun sementara Paul menjaga lonceng penyelam. Ide gila itu sempat ditentang Ines, namun menurut Paul, Megalodon gak bakal bisa ngancurin baja lonceng penyelam. Si Ines juga penasaran, kenapa si Megalodon begitu terobsesi sama kilang itu. Chato jelaskan ini disebabkan Nixon Oil yang mengabaikan semua standar peraturan hingga merusak ekosistem laut. Maka, menurut penduduk setempat, si Megalodon merupakan sebuah kutukan serta perpanjangan tangan Dewa Telalok untuk menghukum manusia-manusia serakah perusak alam. Bukan sembarang kutukan. Si Megalodon bermarga Uchiha ini juga punya kemampuan genjutsu yang bisa kacaukan pikiran manusia. Contohnya adalah ilusi yang dilihat Nacho dan juga Audrey. Semua terjadi karena manusia ingin berkompetisi sama dewa dengan menjadi dewa itu sendiri. Membakar hutan demi buka lahan, kebocoran minyak, membuat polusi, buang limbah ke sungai, nonton channelku tanpa subscribe dan like. Semua cuma demi cuan dan memenuhi nafsu duniawi. Makanya si Megalodon mengamuk di kilang. Sehingga jalan satu-satunya agar selamat adalah dengan membunuh si Megalodon, tapi tetap harus disertai tumbal. Dengar semua penjelasan itu, si Paul tetap skeptis karena merasa hanya tahayul dan gak manuk di akal. Daripada berurusan sama hal-hal begituan, Paul lebih milih fokus selamatkan keluarganya. Persiapan lonceng penyelam udah siap, walau dengan sedikit gangguan dari Megalodon. Berhubung gak ada radio, mereka manfaatkan kamera penyelam buat kasih aba-aba. Setelah beres, saatnya mereka menyelam.
Tiba di titik selam, Cato buka palka lonceng dan minta Junior keluar dulu. Sebab dia nggak mau Chihuahuanya jadi yatim piatu. Mereka mulai berenang menuju tujuan dengan dipantau Paul dari kamera. Di adegan menyelam ini, sejujurnya aku nggak tahu apa tujuan Cato dan Junior. Karena mereka nggak bawa apapun buat ngelas dan setibanya di tujuan, mereka menyilangkan tangan sebagai kode mereka berniat balik ke lonceng. Namun, karena aksi nyelam inilah Cato menyadari kalau bom yang dipasang Nacho di kaki penan kilang akan meledak 2,5 jam lagi. Di sisi lain, Junior terkena genjutsu. Dilihat banyak organ dan bagian tubuh manusia bertebaran di sekitarnya. Sadar dalam pengaruh genjutsu, Junior coba melawan. Saat sadar, dia berenang balik ke lonceng. Selamat sampai lonceng, dia lihat ke arah Cato yang lagi dikagetkan si Megalodon yang numpang lewat. Buat nunjukin seberapa gigi dirinya, si Megalodon gak incar Cato melainkan Junior di dalam lonceng penyelam. Sadar diincar, Junior memegang erat penahan di dalam. Kemudian, lonceng ditabrak dan diseret yang disebabkan rotator penambat lonceng rusak. Paul berusaha matikan fungsi sistem rotator namun gagal. Yang ada malah lonceng berhasil digigit sampai pecah oleh Megalodon. Manfaatkan kejadian itu, Cato berhasil sampai ke permukaan diikuti Junior yang mengambang di dekatnya. Cato minta Paul selamatkan Junior. Dengan usaha dan doa, Junior berhasil diangkat. Namun, namanya sudah berganti jadi Junior si Separuh. Di kabin saat keadaan mulai tenang, Tommy malah tanya keberadaan Junior. Yang dijawab Audrey dia lagi di ruang listrik. Ya, soalnya dia lagi instalasi listrik di perut Megalodon. Buat tenangkan diri, Paul kegeladak nemenin Cato yang lagi berduka. Tiba-tiba Paul lihat banyak kapal di kejauhan. Dia ambil suar untuk meminta tolong namun Cato melarangnya dan bilang dia lagi di bawah genjutsu si Megalodon. Kejadian tersebut buat Paul bingung harus percaya logikanya atau kisah si Cato. Cato kembali ungkit kebocoran minyak lah yang buat Megalodon ngamuk. Bagi Paul itu terjadi bukan karena salahnya, tapi menurut Cato, sebagai budak korporat Nixon Oil dia juga ikut ada andil. Paul nggak terima karena merasa hanya menjalankan tugas. Karena kesal, Paul pun diberi salam tempel 5 jari oleh Cato. Paling suka aku adegan gambar-gamparan kayak gini. Ayo kita ulang. Memuaskan. Keributan kedua pria ini berakhir setelah dipisahkan sang wasit bernama Ines. Lalu Paul masuk ke kabin dan minta istri dan anaknya cari benda sekitar yang bisa dimanfaatkan buat kabur dari kilang. Sedangkan dia sendiri pergi menuju bengkel kilang. Ines susul dan minta dia kerjasama dengan Cato. Tapi Paul tolak karena takut digampar lagi kayak tadi. Sebagai pria dewasa dan bijaksana, Cato tetap niat bantu. Si Paul punya rencana buat ngubah rute sistem pendingin agar generator bisa nyala buat perbaiki radio. Dengan entengnya Cato putar katup sistem pendingin. Si Paul sendiri nggak kuat, jadi dia pun dibantu Cato. Ini loh fungsi rekan dalam tim Pak Paul. Leguk. Di sisi lain, Ines gak sengaja nemuin laporan peringatan kelayakan beroperasi El Diamante. Dalam laporan tertulis semua segmen dianggap melanggar prosedur keselamatan. Namun, hal itu diabaikan dan dianggap layak beroperasi yang ditandatangani oleh suaminya, Paul Sturgess. Sedangkan Tommy seperti terkena genjutsu waktu nemuin patung dewa lain di loker makanan. Dia jalan hingga ujung geladak lalu menyusun patung dewa yang melambangkan mereka dan disusun ke atas patung perahu. Waktu dihanyutkan, patung representasi Paul jatuh tenggelam disertai munculnya Megalodon. Kilang kembali ditabrak yang sebabkan Tommy jatuh ke laut. Semua segera menuju ke geladak saat dengar teriakan Audrey. Tanpa peduli keselamatan, Ines langsung terjun ke laut demi selamatkan putranya. Begitupun Paul yang lompat dan buat keributan untuk alihkan si Megalodon. Waktu Paul datangi Tommy buat periksa keadaannya, mendadak Ines ngamuk ke dia. Ines tahu kalau Paul lah dalang yang izinkan kilang beroperasi, padahal sebenarnya nggak layak akibat kebocoran minyak. Sehingga terjadi argumen di antara mereka di depan Audrey dan Tommy. Paul beralasan dia nggak ada pilihan lain waktu itu, tapi jelas alasan itu nggak bakal diterima Ines. I had no choice. I had no choice. You are the monster. Sejam menjelang ledakan, di bengkel Paul akui salahnya pada Cato. Sejak awal inspeksi, El Diamante udah bermasalah dan dianggap langgar aturan pemerintah. Berhubung Nixon Oil adalah perusahaan raksasa, jadi mereka bisa akali dengan lakukan prosedur inspeksi mandiri yang kebetulan dilakukan oleh Paul. Paul kembali dengan hasil inspeksi serupa, namun dia mendapat tekanan dari para petingginya ditambah posisinya yang baru menikah. Kalau dia nggak mau akali laporan dan membuat El Diamante layak beroperasi, Nixon Oil siap menggantikan posisinya dengan orang lain. Akibat tekanan itulah dia terpaksa tanda tangan surat kelayakan beroperasi El Diamante. Yang nggak disangka Paul adalah dampaknya begitu luar biasa sampai melumpuhkan kota Bahia Azul akibat teror Megalodon. Keadaan diperparah dia yang mau ditumbalkan Nixon Oil dengan dikirim ke kilang buat jadi kambing hitam atas kesalahan perusahaan selama ini. Caranya ialah dengan meledakkan kilang beserta dirinya untuk hilangkan bukti.
Oleh karena itu, daripada jadi tumbal perusahaan, Paul mau manfaatkan bom tersebut buat ledakin Megalodon agar mereka bisa selamat. Tommy nemuin sebuah perahu karet tapi dalam keadaan bocor. Di saat bersamaan, Cato perbaiki radio dan coba kontak keluar. Gak taunya, sinyal radio didengar oleh Coco. Sayang, radio Cato kembali konslet. Sementara itu dengan ilmu yang entah dipelajari dari mana, Audrey si beban mendadak mendapat buff. Dengan memanfaatkan gabus, aseton, dan lem, dia menambah lubang pada perahu karet. Lalu, Paul yang balik ke kabin lihat Cato lagi perbaiki radio. Sadar kalau selama ini Cato memang sengaja biarkan rusak agar gak ada yang datang ke El Diamante. Sebab dia mau kilang tersebut hancur. Kemudian dia utarakan rencananya bunuh si Megalodon dengan memanfaatkan sistem pencegah ledakan serta menyegel hiu di sekitar situ untuk dibunuh. Dengan rencana Paul, Cato nggak mau terlibat karena dia tahu itu berpotensi jadi misi bunuh diri. Paul yakinkan Cato itu sesuai keinginan Megalodon yang memang ngincar dia. Jadi Cato diminta bawa keluarganya dengan perahu dan bawa tas milik Paul waktu dia nyelam. Tanpa beritahu rencana tersebut ke keluarganya, Paul kumpulkan mereka buat bersiap pergi dengan diawali doa. You too, Mr. Chato. Atlante kotsintli. Dečmoma kilitsino mawelitlits. Planok. Ante kotsintli. Saat berjalan ke bawah, Paul ditahan Ines karena berpakaian selam. Paul jelaskan dia mau nebus kesalahannya dengan membunuh si Megalodon. Dengan rencana Paul, Ines memeluknya dengan penuh bangga. Setelah itu, Paul ke bawah dan dengan dibantu Cato sambil diliatin Ines, dia pun melompat ke dalam laut. Lalu Cato segera bawa yang lain menuju perahu. Enam menit lagi bom meledak. Paul cabut dan bawa bom diiringi kemunculan Megalodon. Saat membuka katup pencegah ledakan, mendadak Paul berubah pikiran. Dia justru ngelas jaringan yang buat generator kembali aktif. Begitu selesai, Megalodon datang. Jadi, alih-alih menuju lonceng penyelam, dia selamatkan diri dengan masuk ke ruas tangga. Paul sadar, sisa waktu nggak memungkinkan lagi. Jadi dia hubungi radio Cato buat sampaikan perpisahan ke keluarganya sebab dia akan menumbalkan diri ke Megalodon. Dia minta maaf pada Ines sekaligus pada Cato atas kehancuran kotanya. Di dalam tas Paul juga terdapat sesuatu yang dihadiahkan pada Cato. Hadiah itu berupa laporan inspeksi keselamatan yang bisa dipakai buat nuntut Nixon Oil. Kemudian, dia berpisah dengan Audrey dan juga Tommy. Oh, young woman, I'm not sailing where you guys are. They're bravery. Buddy, you're the captain now. I think so. Please don't. I love you. I love you guys. Hey, I love you too, okay? Selesai mengucapkan perpisahan, Paul menyelam ke bawah buat memancing si Megalodon. Dan akhirnya, pengorbanan Paul tidaklah sia-sia. Bueno. Look! Gak lama berselang, muncul Coco bersama pasukan Rey buat jemput mereka. Saat dipindahkan ke perahu Coco, kilang El Diamante mendadak runtuh seakan menandai hilangnya kutukan Dewa Telalok. Hal itu ditandai dengan turunnya hujan. Namun, perahu yang dihanyutkan Tommy tadi muncul, lalu mendadak tenggelam. Apakah artinya? Tanya sutradaranya karena film selesai sampai di sini. Megalodon di film ini emang gak terlalu dominan. Soalnya menurut aku ya, film The Black Demon ini mirip kampanye lingkungan gitu. Kalau ngerusak alam pasti bakal ada konsekuensinya. Menarik sih filmnya. Demi cuan kan sekarang semua dibabat. Mau hutan, laut, sungai, apapun lah itu yang sebenarnya bisa nunjang kehidupan manusia. Sekian aja lah review film The Black Demon. Semoga kalian suka sama hiu ini ya, daripada disuguhi buaya terus. Aku pamit mundur. See you all on the next video. Bye.